menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semua Jemaat Kalam Kudus dari Sabang sampai Merauke. Tidak terasa kita sudah beberapa bulan beribadah di rumah saja dengan ibadah online, dan kurang lebih 17 kali ya kita menjalani ibadah online. Dan sinode sendiri kira-kira sudah 14 kali mengatur ibadah online untuk kita bisa beribadah walaupun itu di rumah saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah saja, tetapi marilah hati kita itu boleh tetap terarah kepada Tuhan. Kita tetap memiliki sikap hati yang menyembah, walaupun tidak banyak orang yang melihat kita, tetapi ingat, Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu sikap kita. Dan marilah kita dengan hati dan sikap yang benar ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk kembali kita boleh datang menghadap Dia. Mari bersama-sama kita datang dengan sebuah hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan ketulusan untuk menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang hadir dimanapun setiap saudara berada pada saat ini. Mari menyembah Dia, mari tinggikan Dia, mari berikan penghormatan kita hanya kepada Raja di atas segala raja. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami terfokuskan hanya kepada Engkau Yesus yang adalah pusat penyembahan kami. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Engkaulah Raja yang mulia, yang menjadi sama seperti kami, orang-orang yang berdosa karena kasih-Mu Tuhan. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Haleluya, 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 di hadapan tahtanya. Haleluya, 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 di hadapan tahtanya. Hanya bagi-Mu pujian, kemuliaan dan hormat, sebab Engkau Allah yang layak menerima semuanya itu. Bapa yang baik, Allah yang besar, Raja yang mulia, yang hadir bagi kami di tengah-tengah ibadah kami, dalam setiap ruangan yang kami pakai
untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai hidup kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati hidup kami, Engkau setia bagi kami. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau tetap ada bagi kami. Kami menyadari Tuhan, ada begitu banyak hal yang sering kali kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah setiap kami boleh layak menghampiri Engkau, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang hadir bagi kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Biarlah seluruh kehidupan kami adalah untuk memuji dan meninggikan Engkau, Bapa yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mengucapkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama dengan segala yang ada di bawah langit dan di atas bumi memuji Tuhan. Meskipun saat ini mungkin kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk bersuka cita, namun mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Biarlah yang segala bernafas memuji nama Tuhan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan, dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita puji Dia.
Kita sembah Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita tanggalkan segala beban kita, kekhawatiran kita. Mari kita angkat suara kita, puji dan serukan namanya. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan tepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu, serukan namanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. kuat Dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya malah. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari serukan namanya. Biarlah pujian kita, penyembahan kita hanyalah untuk Dia. Allah yang layak ditinggikan, dipuji, dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman-Nya. Biarlah firman Tuhan boleh memerdekakan dan mengubahkan kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, ada begitu banyak kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita.
Biarlah hidup ini senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai sebuah penyembahan kita hanya bagi Dia, Allah yang adalah pemilik daripada kehidupan ini. Ini kami Tuhan. Biarlah setiap kami senantiasa memberikan yang terbaik kepadamu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku
setia bagi kita. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Titus Lim. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah di dalam waktu dan kesempatan yang juga masih Tuhan berikan. Nah, biarlah ibadah yang kita ikuti membawa kepada kita, mengingatkan kita untuk boleh terus tetap setia kepada Tuhan. Dan juga berterima kasih kepada Gembala Sidang, Majelis Jemaat yang memberikan kesempatan untuk boleh bersama beribadah dan melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus, Kota Makassar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di dalam sorga, hati kami limpah dengan syukur, sebab di dalam situasi dan keadaan yang terbatas ini, kami masih bisa bersama beribadah. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan biarlah Tuhan ibadah-ibadah yang boleh kami ikuti, boleh meneguhkan iman percaya kami, di dalam kami mengikut dan melayani Tuhan. Terlebih hari ini sekali lagi, kami juga akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong, memberikan kepada kami pengertian atas firman yang kami baca, sehingga kami bukan hanya mengerti dan memahami, tetapi juga melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah setiap kami, dan tolonglah Tuhan, baik jemaat maupun juga hamba-Mu ini. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, kita akan membaca dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai dengan 44. Injil Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, semenjak pandemi COVID-19 yang terjadi di beberapa negara, termasuk di negara kita, maka gereja-gereja mulai mengadakan ibadah secara online, termasuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus. Nah, saudara, berkaitan dengan ibadah online tersebut, ada banyak hal yang berubah, bukan? Kita tidak lagi bisa bertatap muka, bertemu satu dengan yang lainnya di dalam kesempatan kita beribadah seperti hari-hari yang lalu di gereja. Selain itu juga ada hal-hal yang berubah, di mana kita harus beribadah di rumah bersama dengan keluarga, hanya dengan menyaksikan ibadah secara online. Dan di sana juga Bapak Ibu ada satu hal lagi, tentu pada waktu kita berbicara soal persembahan, bukan? Nah, di sana Bapak Ibu, di dalam ibadah online memang tidak ada lagi kita melihat ada persembahan yang diedarkan.
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita berbicara soal persembahan, gereja-gereja juga semua mengalami penurunan akan hal tersebut. Nah, tentu hal ini bisa dimengerti karena situasi, kondisi yang ada. Karena pandemi COVID-19 ini berdampak kepada perekonomian, kepada kehidupan pekerjaan, penghasilan dari jemaat Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu kita hari ini berbicara soal persembahan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, apakah hal ini tepat untuk kita bahas? Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi di mana banyak orang yang tengah bergumul tentang pekerjaan dan penghasilan, lalu kemudian hari ini kita masih berbicara dan membahas soal persembahan. So, memang tidak bisa dipungkiri, ada orang yang mungkin berpikir, bukankah lebih tepat kalau gereja berbicara katakanlah tentang pemeliharaan Tuhan, tentang penghiburan, kekuatan, kedaulatan Tuhan, bagaimana menghadapi situasi karena pandemi COVID-19 ini. Tapi juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat seperti ini, justru juga ada gereja-gereja yang malah menekankan, mengajarkan sesuatu di mana mereka memberitahu kepada jemaat, gereja mengalami penurunan persembahan dalam situasi yang sulit. Mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa jemaat tidak taat kepada firman Tuhan. Betulkah demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah gereja saat ini mengalami penurunan persembahan itu karena gereja atau jemaat Tuhan sudah tidak taat lagi? Atau karena ada situasi yang sulit saat seperti ini, di mana jemaat Tuhan memang mengalami hal-hal di mana tidak mungkin bisa beribadah, memberi persembahan. Tetapi saya juga melihat di sisi yang lain, dalam kondisi yang seperti ini, masih banyak jemaat Tuhan di mana mereka sadar persembahan itu bukan hanya mereka bisa lakukan pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan normal. Namun di tengah situasi yang sulit ini, masih banyak anak-anak Tuhan yang menyisihkan berkat dengan cara ditransfer, dengan cara disisihkan, lalu kemudian mereka datang ke gereja dan menyerahkan persembahan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka melakukan ini bukan semata-mata supaya Tuhan memberkati. Mereka memberikan ini bukan supaya Tuhan mencurahkan berkat. Tapi mereka melakukan ini karena ada satu kesadaran bahwa persembahan yang mereka berikan adalah bagian daripada ibadah yang mereka ikuti. Mereka ingin menyatakan syukur kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Mereka masih melihat, merasakan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, memang lebih mudah bagi kita, bukan? Pada saat segala sesuatu berjalan dengan lancar, kita bicara persembahan. Tapi bagaimana mungkin di saat yang sulit seperti saat ini, kita membahas, kita membicarakan tentang soal persembahan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pergumulan memberikan persembahan bukan hanya menjadi pergumulan kita hari ini, menjadi pergumulan gereja, berkaitan dengan masalah persembahan di dalam situasi seperti ini. Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, di sana Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya tentang hakikat dari persembahan yang bersifat besar dan kekal, yang bernilai besar dan kekal. Dan ini bukan berangkat dari sebuah contoh kehidupan orang yang hidupnya semua serba tersedia, semua serba mewah, semua serba ada. Tetapi justru dari kehidupan seorang yang hidupnya dalam kesulitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita membaca Injil Markus pasal 12 tadi, di sana jelas kita melihat ada sebuah latar belakang yang mendasari peristiwa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Markus pasal 12 ini dicatat dengan latar belakang bahwa inilah pelayanan hari-hari terakhir dari Tuhan Yesus di Yerusalem. Dan yang di sana juga terjadi adalah Tuhan Yesus tengah mengkritisi para pemimpin agama yang memiliki kehidupan yang tidak benar. Dan itu sebabnya di situ pula kita melihat bahwa Tuhan Yesus tengah menghadapi konflik bersama dengan orang-orang para pemimpin agama tersebut. Jadi dengan kata lain saudara, pikiran Tuhan Yesus itu sendiri sudah dipenuhi dengan hal-hal yang akan terjadi. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditinggalkan para murid. Dia dikhianati. Dia akan mengalami pengadilan yang tidak adil. Dia dianiaya. Dia menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, semuanya ini tengah memenuhi pikiran dari Tuhan Yesus pada saat dia ada di bait Allah. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini saudara, Tuhan Yesus sendiri dalam pergumulannya, namun dikatakan dia tengah berada di bait Allah. Dia duduk, dia memperhatikan semua orang yang masuk ke bait Allah. Bahkan di sana Tuhan memperhatikan setiap orang yang datang memberikan persembahan, termasuk di dalamnya ada seorang janda miskin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah di sana Tuhan Yesus dikatakan duduk dan memperhatikan. Nah, ketika dikatakan Tuhan duduk dan memperhatikan, ini betul-betul Tuhan itu duduk terus-menerus dan memperhatikan terus-menerus untuk setiap orang yang datang, bahkan memberikan persembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan yang memperhatikan itu adalah Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga, bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Ibrani pasal 4 ayat 13 juga mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, dengan kata lain, mata Tuhan, mata yang melihat segala sesuatu, mata yang melihat semua orang itu adalah mata yang tidak silau, tidak terkecoh dengan penampilan orang-orang yang datang ke bait Allah. Tuhan juga tidak terkecoh, tidak silau dengan orang-orang yang memberikan persembahan pada waktu itu. Sekalipun Tuhan juga menyaksikan ada orang kaya di dalam memberi persembahannya. Ada janda miskin yang juga datang memberikan persembahannya di dalam segala keterbatasannya. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti ini kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan, yang peduli terhadap apa yang tengah terjadi di saat-saat akhir kehidupannya. Dan mata Tuhan melihat, menyaksikan setiap orang ketika dia ada di bait Allah dan melakukan, termasuk di dalamnya memberikan persembahan tersebut. Nah, di dalam kondisi seperti inilah kita melihat bagaimana kemudian dikatakan Tuhan memanggil para muridnya dengan memberikan satu pengajaran dengan teladan dari apa yang dilakukan oleh seorang janda miskin ini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara? Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada para muridnya dan juga termasuk kita yang hidup saat ini, yaitu memberi persembahan yang keluar dari pengorbanan. Memberi persembahan yang keluar dari pengorbanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan dari janda yang miskin ini seperti pepatah yang mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga.
Artinya di dalam kehidupan dia, di dalam kondisinya yang dikatakan sebagai seorang janda, yang kemudian dikatakan dia juga miskin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini bukanlah satu kehidupan yang mudah, bukan? Kalau kemudian dikatakan dia janda, lalu dia miskin, bahkan ada penafsir mengatakan dia bukan hanya sudah usia lanjut, tetapi kemungkinan besar dia tidak punya anak. Kalau ini ya betul terjadi, berarti sungguh-sungguh mengalami kesulitan bukan dalam hidupnya? Tapi mungkin kita juga bertanya, mengapa janda ini termasuk orang yang miskin? Apakah karena dia malas bekerja? Saudara, kalau dia malas tentu Tuhan tidak akan mengambil contoh sebagai pelajaran bagi kita, bukan? Atau karena dia senang berfoya-foya sehingga dia menjadi miskin, seperti kisah anak yang hilang. Kemungkinan yang paling besar adalah kalau kita membaca dalam pasal 12 Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40, kemungkinan besar karena dia menjadi korban, ditipu oleh para pemimpin agama. Di sana katakan bahwa para pemimpin agama ini menelan rumah para janda-janda, menipu, mengambil, sehingga inilah yang membuat janda tersebut mengalami kemiskinan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi ini dikatakan janda ini tetap pergi ke bait Allah, melakukan panggilan hidupnya. Di sana dia pergi beribadah. Dan yang lebih menarik dikatakan pada saat pergi beribadah ke bait Allah ini, dia datang dengan membawa persembahan. Berapa besar persembahan yang dibawa oleh janda ini? Firman Tuhan mengatakan dia hanya membawa 2 peser, saudara. 2 peser. Nah, ketika kita berbicara 2 peser, kita melihat bagian Alkitab yang lain, maka di sana kita melihat sesungguhnya 2 peser itu sama dengan 1 duit. Peser merupakan mata uang, dalam bahasa Yunaninya adalah lepton atau lepta, yang berarti sikurus. Sama seperti bentuknya yang sangat kecil dan sederhana, tetapi nilainya juga sangat kecil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan uang yang dibawa oleh janda miskin ini yang hanya 2 peser atau sama dengan 1 duit, kita melihat, saudara, ketika seseorang datang ke bait Allah dan membawa persembahan, maka di sana status seseorang itu bisa nampak atau kelihatan seperti apa dan bagaimana dari jenis persembahan yang dibawanya. Kalau orang itu membawa lembu atau sapi, maka di sana orang tersebut tergolong orang yang mampu atau orang kaya. Namun kalau dia datang membawa kambing domba, dia termasuk orang yang menengah. Lalu kemudian ketika seseorang datang ke bait Allah membawa burung merpati, maka itu termasuk adalah orang miskin. Nah, saudara, kalau kita membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 24, di mana pada waktu Tuhan Yesus berumur 8 hari, lalu Maria dan Yusuf membawa Tuhan Yesus ke bait Allah sesuai dengan aturan hukum Taurat. Di sana dikatakan orang tua Tuhan Yesus itu membawa sepasang burung merpati. Dengan demikian menunjukkan bahwa orang tua Tuhan Yesus yang di dunia ini termasuk orang miskin. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini tadi dikatakan hanya membawa 2 peser atau 1 duit. Nah, kalau kita membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 29, maka dikatakan bahwa 1 duit itu hanya boleh dibelikan 2 ekor burung pipit. Nah, saudara, berkaitan dengan burung pipit ini, yang kita tahu adalah ini tidak masuk ke dalam persembahan bait Allah atau hitungan persembahan di bait Allah. Dan burung pipit ini merupakan burung yang juga murahan, burung biasa,
yang kalau kita lihat di pasar-pasar seringkali diwarna-warni, lalu kemudian dijual dengan murah untuk mainan anak-anak kita, bukan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari bentuk persembahan janda miskin ini menunjukkan bahwa dia jauh lebih miskin dibandingkan dengan orang tua Tuhan Yesus yang juga terhitung sebagai orang yang miskin. Lalu dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya persembahan janda miskin ini? 2 peser masuk ke bait Allah dibandingkan dengan kemegahan bait Allah. Di dalamnya berisi dengan barang-barang yang bagus, yang mahal. Tentu tidak ada artinya, bukan? Apa artinya 2 peser? Kalaupun itu masuk ke bait Allah, ketika itu diambil, itu pun tidak akan cukup untuk memberi makan seorang imam yang melayani di bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan dari janda ini memang begitu kecil jumlahnya, bukan? Dibanding dengan semua orang yang datang memberikan persembahan tersebut. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang kondisi janda yang miskin ini, kita bandingkan dengan jemaat di kota Makedonia yang tercatat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Saudara, berkaitan dengan jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia dikatakan jemaat yang miskin. Nah, kata miskin di dalam perjanjian baru itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kata penes, yang berarti yaitu keadaan yang miskin secara umum. Penes, kata benda yang menunjukkan keadaan miskin secara umum. Dan yang kedua yaitu kata tokos atau takas. Di sana kata miskin yang kedua ini menunjukkan kondisi yang betul-betul miskin. Kondisi di mana ini adalah orang yang melarat, orang yang hanya bergantung kepada belas kasihan orang lain, orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, saudara, yang menarik adalah janda miskin ini menggunakan kata yang kedua, takas ini. Jemaat Makedonia yang miskin ini dikatakan juga kata yang dipakai takas atau tokos ini. Tetapi yang membedakan, yang menarik adalah jemaat Makedonia yang miskin ini dikatakan namun mereka murah hati. Mereka kaya dengan kemurahan hati. Mereka yang miskin mengumpulkan uang untuk membantu jemaat Yerusalem yang tengah mengalami kesulitan. Saudara, ada orang miskin mengumpulkan untuk membantu orang miskin. Ini yang sesuatu yang berbeda. Sama dengan janda ini, di dalam kemiskinannya dia memberi yang terbaik dari pengorbanannya. Orang lain bisa memberi dalam segala kelebihan, tapi janda ini memberi dari segala kekurangannya. Jemaat Makedonia memberi dari segala kesulitan dan kekurangannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang menjadi satu contoh dan teladan yang indah, bukan? Tatkala kita ini memberi, atau jemaat Tuhan memberi persembahan 2.000, 5.000, namun lahir dari sebuah kehidupan yang miskin, yang sulit, yang mengalami penderitaan, saudara, persembahan ini tentu bernilai besar, bukan? Persembahan ini lahir dari sebuah pengorbanan yang besar, bukan? Tetapi apa artinya uang 20.000, 50, 100.000 tatkala masuk ke dalam persembahan, lahir dari sebuah kehidupan yang berlimpah-limpah, kehidupan di mana kita tidak kekurangan suatu apapun. Saya percaya uang ini bukan keluar dari pengorbanan, ini bukan persembahan dari pengorbanan, sebab dia masih memiliki segala sesuatunya. Tapi berbeda, bukan? Tatkala 2.000, 5.000 keluar dari satu kehidupan di mana seorang anak Tuhan tengah mengalami kesulitan dan penderitaan. Memang aneh, bukan, jemaat yang dikasihi Tuhan? Uang 20, 50, 100.000 pada saat kita bawa untuk pergi jalan-jalan, kita pergi ke mall, kita pergi ke pasar malam, kita pergi ke pasar, saudara,
uang itu terasa begitu kecil sekali, bukan? Tapi aneh, pada saat uang 10, 20, 50, 100 ribu itu masuk ke dalam kantong persembahan, di sana ada orang-orang merasa bahwa ini terlalu banyak, terlalu besar untuk Tuhan. Tetapi tidak untuk pergi jalan-jalan, tidak untuk pergi kita bersenang-senang, saudara. Bahkan mungkin kalau ada uang 50, 100 ribu masuk ke kantong persembahan, mungkin ada orang yang berkata itu khilaf, saudara. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saya mengutip satu ungkapan yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendeta Peter Wongso. Beliau adalah mantan rektor kehormatan Saat. Ada satu kalimat yang indah yang dikatakan, siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin? Beliau mengatakan orang kaya adalah orang yang di dalam kemiskinan hidupnya, dia masih bisa, dia tahu memberi sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Tetapi siapa orang miskin? Orang miskin adalah orang yang di dalam kelimpahannya, di dalam kekayaannya, dia tidak tahu memberi, dia tidak bisa memberi. Dan itulah orang yang miskin, saudara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Memang seringkali orang berkata, andai kata saya punya lebih, saya akan memberikan yang banyak untuk Tuhan. Andai kata saya punya banyak, saya bisa memberikan yang banyak. Benarkah demikian? Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan. Dia pergi berkunjung ke rumah jemaatnya yang hidup sebagai seorang petani. Dan di dalam kunjungannya ini ada sebuah percakapan di mana pendeta ini kemudian bertanya kepada bapak tani tersebut. Dia berkata, Pak Tani, kalau hari ini bapak punya uang 200 ribu, 100 untuk Bapak, 100 untuk Tuhan, bolehkah? Lalu Pak Tani ini kemudian berkata, oh, kalau saya punya 200 ribu, 100 untuk Tuhan, 100 untuk saya akan berikan 100 itu untuk Tuhan. Lalu kemudian Bapak Pendeta ini kembali bertanya, kalau hari ini engkau punya 2 ekor sapi, yang satu untuk engkau, yang satu untuk Tuhan, apakah boleh? Kembali lagi petani ini berkata, Pak Pendeta, kalau hari ini saya punya 2 ekor sapi, satu untuk Tuhan, satu untuk saya akan berikan itu untuk Tuhan. Luar biasa bukan? Tapi kemudian Bapak Pendeta ini melanjutkan lagi, Pak Tani, kalau hari ini engkau punya 2 ekor kambing, satu untuk kamu, satu untuk Tuhan, bolehkah itu? Sudah apa jawabnya? Pak Tani ini kemudian berkata, oh, kalau itu tidak boleh Pak Pendeta, kalau ini tidak adil, mengapa demikian, saudara? Pak Tani ini kemudian berkata, kalau 2 ekor kambing itu saya punya, 200 ribu saya tidak punya, 2 ekor sapi saya tidak punya, tapi 2 ekor kambing saya punya, Pak Pendeta. Saudara, bukankah itu yang seringkali terjadi? Seringkali kita mengatakan, apa yang menjadi kebutuhan gereja? Gereja perlu bangku, mobil, renovasi, keperluan alat musik dan sebagainya. Saya akan beri. Tapi tunggu dulu. Kalau nanti saya sudah diberkati, kalau nanti hidup saya sudah berlimpah, kalau nanti saya mendapatkan undian. Oh saudara, hari ini ada begitu banyak orang yang mengatakan demikian, bukan? Kalau nanti saya hidup dalam segala kelimpahan, kalau saya berlebih, saya baru bisa memberikan untuk Tuhan. Betulkah demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Tapi barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, dia juga tidak akan setia dalam perkara besar. Saudara, kalau hari ini kita tidak bisa memberikan persembahan dengan kesetiaan, dengan pengorbanan kita, pada waktu nanti kita memiliki yang lebih, belum tentu kita bisa memberikan dengan penuh pengorbanan. Persembahan bukan soal jumlah,
Persembahan bukan berbicara berapa besar yang akan kita berikan, tapi persembahan berbicara soal berapa banyak yang ingin kita berikan kepada Tuhan, dan itu adalah menyangkut hati dan hidup kita. Bukan sekedar berapa banyak yang ingin kita berikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang memberi dari pengorbanan, tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukan? Sebab pada waktu kita hendak memberikan keluar dari pengorbanan, maka di situ menyangkut soal hati kita, bukan sekedar berapa yang ingin kita berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lahir dari sebuah gereja yang sangat sederhana. Gereja saya hanya kecil, tetapi dari sanalah saya bertumbuh. Saya melihat bagaimana pelayanan di gereja itu sangat luar biasa. Saudara, puji-pujiannya, di sana khotbahnya, ya, semuanya serba semangat. Terkadang saya melihat ketika puji-pujian, ya, mereka yang memainkan musik memainkan dengan semangat, sampai saya perhatikan mereka kalau main drum itu bisa jalan, maju sendiri, tarik lagi, kemudian main lagi, tarik lagi. Kenapa bisa jalan, saudara? Karena bawahnya karet itu sudah tidak ada. Jadi karena licin itu bisa jalan sendiri. Sampai terkadang kakinya drum itu diikat dengan tali rafia lalu dipaku di tembok. Belum lagi, saudara, pendeta saya khotbah, para penata layan berbicara, tidak ada mic, sehingga mereka harus teriak. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, kondisi seperti inilah yang membuat saya sebagai anggota jemaat pada waktu itu berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya sendiri, saudara, sekolah di luar kota, ya, dari daerah sekolah di luar kota, mulai dari SMP, SMA, dan disitulah saya punya kerinduan untuk membelikan sebuah mic, saudara. Mic pada waktu itu masih berbentuk besar yang ada kabelnya. Nah, saya membelikan ini berangkat dari uang saku yang saya sisihkan sebagai anak kos. Kemudian saya ingat mic itu saya berikan kepada bapak pendeta saya. Dan ketika mic itu saya berikan, dia pun terkejut. Dia bertanya, mic ini nanti dipasang di mana? Oh, saudara, saya yang sekolah di luar kota, saya tahunya adalah mic itu ditancapkan di bawah mimbar atau ditancapkan di tembok, itu sudah bisa berbunyi. Tapi saya tidak punya pikiran kalau mic ini yang saya belikan untuk gereja asal saya mau ditancapkan di mana. Setahu saya pokoknya saya berikan ini untuk gereja. Sehingga pendeta saya ketika menerima dia tanya ditancapkan di mana. Saudara, kalau di kota ditancapkan bawah mimbar karena ada alatnya sehingga bisa bunyi, ditarik ke tembok juga bisa bunyi. Tapi pendeta saya bilang, kalau mic ini saya tancapkan ke tembok, saudara, apa yang dibilang? Itu bisa kabelnya keluar dari tembok dan ke jalanan, saudara. Karena memang tidak ada alatnya. Singkat cerita, mic itu pun tidak bisa dipakai. Lalu kemudian saya berpikir satu hari saya ingin membelikan alat musik yang lain saja. Dan setiap kali saya pulang sekolah, saya jalan di salah satu toko olahraga, saya melihat satu set alat musik drum. Nah, di sanalah, saudara, kemudian saya ingin membelikan satu set alat musik tersebut. Dan ketika saya menabung untuk membelikan alat musik ini, saudara, sampai akhirnya uang saya terkumpul. Tapi ketika setelah berkumpul atau terkumpulnya uang itu, saya datang ke toko olahraga, ternyata harganya sudah melambung tinggi dan uang saya tidak cukup. Saudara, ketika saya nabung dan nabung lagi dari hari demi hari, kembali lagi ke toko itu, tetap belum bisa kebeli karena harganya juga terus berubah. Sampai singkat cerita saya berpikir untuk membelikan alat yang lain saja, yaitu ampli. Saudara, ketika berpikir tentang ampli, saya teringat dengan mic yang pernah saya berikan itu. Jadi saya bersama dengan seorang teman membuat amplifier.
supaya bisa dipakailah alat tersebut. Sampai satu hari akhirnya alat itu jadi, dan saya ingat hari itu hari Sabtu, saya bawa ke gereja, saya persembahkan, saya berikan kepada Bapak Pendeta. Oh saudara, hari itu saya sangat bersyukur, saya bersuka cita. Dan saya ingat malam hari itu saya tidak bisa tidur. Mengapa? Bukan karena uang saya habis, tetapi saya bersyukur karena hari itu saya bisa memberikan ampli untuk gereja yang sederhana ini. Dan dengan satu pemikiran, minggu depan ampli ini bisa dipakai. Tapi yang mengejutkan saudara, minggu depan di dalam ibadah, ketika saya pulang dari kota, saya tidak melihat ampli itu dipakai bersama dengan mic yang pernah saya belikan itu. Dan dalam hati saya bertanya, mengapa tidak dipakai? Dan baru terjawab setelah kebaktian usai, Bapak Pendeta berkata kepada saya, Titus, nanti sebelum pulang saya ingin ketemu dengan kamu. Saudara, ketika teman-teman semuanya sudah pulang, Bapak Pendeta berkata kepada saya, Titus, tolong amplifiermu itu kamu bawa pulang saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mendengar Bapak Pendeta mengatakan amplimu bawa pulang saja, tidak bisa dipakai. Saudara, saya terkejut. Lalu saya bertanya kepada Bapak Pendeta, mengapa tidak dipakai Pak Pendeta? Saudara, di sana Pak Pendeta mengatakan bahwa amplimu itu pada waktu dipakai, saya kesetrum, teman yang lain kesetrum. Saudara, semua yang memegangnya kesetrum. Jadi akhirnya ampli itu tidak bisa dipakai. Saudara tahu, itulah kali pertama di mana ketika ampli itu diserahkan, disitulah saya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya baru pertama menangis di dalam gereja. Saya belum pernah menangis. Dan tiap kali mengingat peristiwa ini saudara, ada satu kesedihan di dalam hati dan diri saya. Saya tidak ada maksud untuk mencelakai orang lain. Saya tidak ada maksud untuk membuat orang lain menderita. Tapi apa yang saya bawa hari itu, sepertinya tidak ada harganya. Tidak bernilai saudara. Tidak ada artinya. Pada akhirnya ampli itu saya bawa pulang. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena saya menyesal, tetapi juga lebih daripada itu saudara. Kalau minggu lalu tidak bisa tidur karena saya bersuka cita, tapi malam itu saya tidak bisa tidur karena ada kesedihan di dalam diri saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat saya menyadari bahwa ampli ini harus tetap supaya bisa dipakai, maka di sanalah saudara, sebagai anak kos, saya berjuang berusaha supaya ini dibenahi. Meskipun pada akhirnya saya harus menahan supaya saya tidak makan sehari 3 kali. Terkadang 2 kali, terkadang 1 kali, bahkan terkadang saya harus berpuasa demi dan supaya ampli ini bisa dipakai. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan bahwa di sini bukan berbicara soal berapa besar, berapa banyak, tapi berbicara soal apa yang bisa dilakukan dengan pengorbanan. Yang kedua saudara, hari ini kita juga belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu memberi persembahan yang keluar dari penyerahan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, di sana dikatakan janda ini memberi 2 peser. Saudara, salahkah kalau dia tidak memberikan sama sekali? Mengingat dia adalah seorang yang miskin, hidup di dalam kesulitan. Salahkah dia kalau tidak memberikan itu? Atau ketika dia memberikan 1 peser saja, dan yang 1 peser untuk dia, jelas tidak salah bukan? Di sana tidak ada yang memaksa janda ini. Jelas di sana janda ini tetap ingin memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yang ingin diberikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang berbeda. Orang kaya memberi dengan segala kelimpahannya dan kelebihannya, tapi janda ini justru memberi dari segala kekurangan dan kesulitannya. Bahkan dikatakan memberi dari seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah ini mirip sekali dengan jemaat Makedonia? Dalam kemiskinannya bisa memberi lebih.
Itu karena mereka sadar mereka punya hutang budi secara rohani kepada jemaat Yerusalem. Tetapi juga mereka bisa memberikan yang pertama kali, mereka memberikan hidup dan diri mereka kepada Tuhan sehingga mampu melakukannya untuk Tuhan. Janda ini di dalam kesederhanaan, dalam kemiskinannya dia memberikan yang terbaik. Sebab sebelum memberikannya itu, berbicara dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, bukan sekedar memberikan persembahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang memberi persembahan, hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak model orang memberi persembahan, bukan? Yang pertama, terkadang ada orang memberi persembahan dengan tangan kosong, lalu memasukkan ke dalam kantong. Bukannya memberi, saudara, tetapi ada yang mengambil. Itu sebabnya saudara, hari ini saya membawa contoh kantong persembahan. Ini adalah kantong persembahan di Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja. Ya, ini mulutnya masih besar, saudara. Tapi ada kantong-kantong persembahan yang terkadang mulutnya kecil sehingga orang memberi pun sangat sulit. Mengapa, saudara? Karena seperti yang tadi saya katakan, ada orang yang dengan tangan kosong memasukkan, tapi kemudian justru mengambil uang persembahan tersebut. Yang kedua, saudara, berbicara tentang persembahan, seperti yang kita tahu bersama, ada orang yang kemudian tangan kanannya memberi kepada Tuhan, dan kemudian tangan kirinya mengenadah kepada Tuhan. Di sana ada orang-orang yang mengatakan beri kepada Tuhan, klaim kepada Tuhan. Beri 10.000, minta 1 juta, beri 10.000, minta kepada Tuhan hidup yang berlimpah. Saudara, itulah yang terjadi hari ini. Ada orang yang mengajar memberi kemudian meminta. Yang lain, saudara, ada orang memberi persembahan. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Bahkan seperti lagu sekolah minggu yang mengatakan, persembahan kami sedikit sekali. Sudah tahu lagu tersebut? Sudah masih menyanyikan hari ini? Saudara, ada orang-orang Kristen dari mulai zaman Adam Hawa, Adam Malik sampai Adam Jordan, persembahannya tidak pernah berubah. Di sana dia tetap setia dengan persembahan yang kecil, seperti lagu yang dinyanyikannya tadi. Sementara yang lain memberi persembahan dengan uang yang diremas-remas lalu dimasukkan. Ada yang kusut, ada yang kumal, ada yang sambungan, ada yang putus. Oh, banyak sekali macamnya, saudara. Saya percaya kalau semua itu masuk ke dalam kantong persembahan, majelis tidak marah, bukan? Majelis mungkin hanya mengelus dada dan kemudian berpikir, kok ada ya orang memberikan semacam ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ada orang-orang yang terkadang pada waktu khotbah tidur, pada waktu persembahan terkejut, sehingga waktu memberikan persembahan keliru yang diambilnya, lalu kemudian pulang ibadah minta ganti atau minta tukar, saudara, karena keliru memasukkan uang. Macam-macam, bukan, bicara persembahan. Tapi pernahkah kita berpikir, pada waktu saudara dan saya memberikan persembahan, seharusnya persembahan ini ada keluar dari sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Memberi persembahan yang lahir dari hati yang sukacita, hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga pada waktu tangan kita memberikannya, kita memberi dengan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang memberi, disinilah kita belajar apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang terbaikkah yang kita berikan? Atau sebaliknya? Saudara, saya juga lahir dari satu keluarga yang belum mengenal Tuhan. Pada waktu itu saya tahu ada satu kebiasaan, khususnya menjelang tahun baru Imlek atau Sintia, orang tua saya biasanya mengadakan sembahyangan, saudara. Di sana bisa ada beberapa meja untuk sembahyangan. Dan yang saya perhatikan setiap kali memberikan persembahan, ada persembahan-persembahan yang baik berupa buah maupun makanan
itu selalu dipilihkan yang terbaik. Buah, semua yang terbaik. Makanan disajikan yang terbaik. Bahkan untuk semuanya itu, saya ingat orang tua saya setiap kali menjelang Sintia, itu harus pergi keluar kota untuk belanja semuanya itu. Nah saudara, kami ini anak-anaknya 8 bersaudara. Saudara, kami tidak ada satupun yang ikut makan semua yang dipersembahkan di meja persembahan tersebut. Tetapi kami melihat sebagai orang percaya, bagaimana orang tua kami ini yang belum percaya, justru setiap kali menjelang Sintia, dia memberikan, menyiapkan semua yang terbaik kepada leluhur, kepada apa yang dianggapnya sebagai Tuhan atau dewanya. Sampai satu kali saya ingat saudara, mama saya itu membeli 1 ekor ayam putih bagus, bulunya putih semuanya. Nah ketika hari itu ayam itu akan dimasak, sebelum dimasak tentu dipotong dan dibersihkan, bukan? Nah saya ingat hari itu saya diminta untuk memotong ayam. Saudara, saya ingat pada waktu itu saya itu tengah tidur siang, lalu kemudian dibangunkan untuk potong ayam. Spontan saudara, pada waktu saya ini antara sadar tidak sadar disuruh potong ayam, saya langsung ambil ayam itu bersama dengan adik saya. Dia pegang kakinya, saya pegang kepalanya, lalu saya potong. Apa yang terjadi saudara? Oh saudara, saya memotong bukan pakai pisau yang kecil, saya pakai golok yang besar itu. Ketika saya tarik lehernya, adik saya tarik kakinya kemudian disembelih. Ternyata lehernya putus saudara. Nah ketika lehernya putus, sudah mama saya tahu dia marah besar. Saudara, harusnya ayam itu tidak boleh sampai putus lehernya. Tapi hari itu leher ayam tersebut putus. Dia berkata kepada saya, sekarang pergi cari ayam putih. Dan kalau tidak dapat, tidak usah pulang. Saudara, saya bersama adik saya kemudian pergi cari ayam yang putih. Dan di sana jujur saja kami sulit mendapatkan. Sampai kemudian adik saya punya ide ayam yang bulunya bercampur hitam putih itu, yang hitamnya dicabuti supaya tampak putih. Tapi akhirnya hal itu juga tidak bisa saudara. Mama saya marah karena apa? Karena ayam itu tidak bisa utuh dibuat sembayangan dan menghadap ke foto leluhur. Padahal saya sudah berkata, ayam itu bisa disambung, lehernya bisa diikat, lalu tetap menghadap ke foto leluhur. Apa yang terjadi? Dengan ide saya itu, orang tua saya semakin marah saudara. Dan singkat cerita, hari itu besoknya saya tidak dapat angpau. Jemaat, orang tua saya tidak kenal Tuhan. Tapi orang tua saya tahu melakukan yang terbaik, apa yang dianggap untuk dewanya, untuk Allahnya. Terkadang saya malu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Terkadang untuk Tuhan saya hitung-hitungan. Terkadang untuk Tuhan kita tidak bisa melakukan dan memberi yang terbaik. Tetapi untuk diri sendiri selalu yang terbaik, selalu yang termahal, selalu yang kemudian kita katakan ini yang terbaik. Tapi bagaimana untuk Tuhan? Pernahkah kita melakukan dengan satu penyerahan yang terbaik untuk Tuhan? Renungan hari ini mengkoreksi saudara dan saya, menguji iman kita atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Apakah kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam memberikan persembahan itu, kita sudah melakukan terbaik? Tuhan tidak membutuhkan uang saudara dan saya, tapi Tuhan memberikan kesempatan menguji iman saudara dan saya. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang mengerti anugerah Tuhan, yang tahu berterima kasih, yang tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ataukah kita seringkali berpikir gereja, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah bisa berjalan kalau tidak ada uang saudara dan saya? Saudara, Tuhan pemilik alam semesta ini, Tuhan yang punya alam semesta ini, Tuhan punya segalanya. Tuhan bisa lakukan apa saja tanpa uang saudara dan saya. Tapi kalau hari ini saudara diberikan kesempatan, bukan harusnya kita berpikir apa yang sudah kita lakukan? Saudara ingat baik-baik bahwa hidup saudara dan saya bukan bergantung kepada berapa banyak yang kita miliki, berapa pintarnya kita mengolah keuangan kita, tapi bergantung kepada pemeliharaan Tuhan, bukan? Yang kedua saudara,
Renungan hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau Tuhan melihat persembahan janda ini, Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan mengamati, Tuhan tahu bagaimana kehidupan janda ini, Tuhan juga tahu kehidupan saudara dan saya. Apakah hari ini kita menjadi orang-orang yang murah hati untuk pekerjaan Tuhan atau sebaliknya? Dan yang terakhir saudara, mata Tuhan yang melihat janda yang miskin ini, mata yang sama juga melihat kehidupan saudara dan saya. Apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita kerjakan, dengan berkat-berkat yang kita terima. Apakah selama ini kita hanya memikirkan apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya terima, tapi tidak pernah memikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan berkat yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menutup bagian ini, saya pernah membaca sebuah kesaksian seorang suami istri anak Tuhan. Ketika mereka setelah menikah, mereka tinggal di perumahan. Dan ketika mereka tinggal di perumahan, saudara, mereka sebagai anak Tuhan, mereka punya kebiasaan yang baik. Dengan gaji yang mereka terima, mereka biasa menyisihkan uang untuk bayar air, listrik, belanja, keperluan bulanan. Tetapi ada satu amplop yang selalu di sana diisi dengan tulisan untuk persembahan, untuk persepuluhan. Nah, uang-uang ini dimasukkan dalam amplop lalu disimpannya di dalam lemari. Satu hari rumah mereka dimasuki pencuri. Pencuri itu mencari barang-barang berharga untuk diambilnya. Termasuk uang yang mereka simpan dalam lemari, dalam amplop itu pun diambil oleh pencuri tersebut. Sudah yang menarik. Semua uang dalam amplop itu diambilnya. Kecuali ada satu amplop saja tidak diambil. Amplop itu adalah amplop yang tertuliskan untuk persembahan, untuk persepuluhan. Dan itu masih utuh jumlahnya dan itu ada di atas meja saudara. Tidak diambil. Sudah yang dikasih Tuhan. Jelas pencuri ini bukan karena ingin memberi persembahan atau persepuluhan. Tapi yang jelas karena amplop ini tertulis itu maka tidak diambilnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah pencuri macam apakah yang bisa tahu bahwa itu uang persembahan, uang persepuluhan? Kemungkinan besar pencuri ini kalau tidak Kristen ya Katolik saudara. Sehingga mereka tahu atau dia tahu perpuluhan dan persembahan ini. Kalau pencuri ini kita katakan jahat dan tidak bermoral, dia takut mengambil uang Tuhan, bagaimana dengan kita? Saudara, kita sering kali berkata dia jahat, dia tidak bermoral. Dia mengambil dari orang-orang yang membuat orang lain menderita. Tapi justru di situ dia tidak berani mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Sementara itu saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, justru seringkali kitalah yang mengambil uang milik Tuhan. Kitalah yang menggunakan dengan semena-mena. Kita tidak tahu berterima kasih. Bahkan kita pun seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan? Saudara hadirin, jangan tanya berapa yang harus saya berikan untuk persembahan. Tapi mari kita bertanya, berapa banyak uang Tuhan yang sudah kita pakai? Berapa banyak uang untuk hobi dan kesenangan kita? Berapa banyak uang yang Tuhan yang dititipkan yang sudah kita hambur-hamburkan tanpa pernah memikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk sesuatu yang bersifat kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin menyadari perlu kerendahan hati untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Tatkala kita diberikan kesempatan, biarlah kita memberikan dengan pengorbanan, dengan penyerahan. Karena itulah persembahan yang bernilai besar dan bernilai kekal. Kiranya Tuhan menolong dan mengasihani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini terus menyadarkan kami. Kalau selama ini kami seringkali membuat hitung-hitungan dengan Tuhan.
Seringkali kami bukan orang yang tahu berterima kasih. Orang yang seringkali hanya memikirkan apa yang bisa kami dapatkan, tapi tidak pernah memikirkan apa yang terbaik yang bisa kami kerjakan, kami lakukan untuk Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami. Di saat yang sulit seperti ini, Tuhan, ajarlah kami untuk tetap memikirkan apa yang bisa kami kerjakan, lakukan. Bahkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Boleh belajar dari seorang janda yang miskin. Dalam segala kesulitan, di dalam pergumulan hidupnya, dia masih bisa memberikan dalam pengorbanan dan penyerahannya. Dan itulah Tuhan, sebuah penyerahan, sebuah persembahan yang bernilai besar dan kekal. Terpujilah nama-Mu, berkatilah jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Berkati majelis dan hamba Tuhan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini. Inilah doa permohonan yang boleh kami naikkan kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Kiranya kita boleh diteguhkan, dikuatkan untuk terus belajar, melakukan yang terbaik bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun di dalam keadaan yang susah seperti ini, mari saudara dan saya boleh tetap setia memberikan persembahan. Bukan hanya saja memberikan, tetapi kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang akan kita doakan bersama-sama. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh masih beribadah kepada Tuhan walaupun itu di rumah saja. Dan tolong kami ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah beribadah, itu tidak mengurangi sikap hati kami untuk beribadah menyembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan jemaat ke dalam tangan-Mu dari Sabang sampai Merauke yang masih tetap terus beribadah secara online. Tuhan yang menolong mereka, sehingga setiap ibadah yang mereka lakukan itu boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memberkati mereka, baik itu kesehatan rohani dan jasmani mereka. Kami percaya Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan di dalam segala sesuatu hal yang kami lakukan. Dan biarlah semua yang kami lakukan itu boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode ya Tuhan, bersyukur sinode sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik, menjadwalkan setiap unit-unit untuk boleh menjadi host di dalam ibadah online. Kami percaya setiap unit-unit sudah menjadi host. Tuhan berkati setiap ibadah yang sudah dilangsungkan ataupun yang akan dilangsungkan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang di mana saja, baik itu yang Kristen atau tidak yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya sesuai dengan kemurahan-Mu, Tuhan terus memakai ibadah ini menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak terbatas orang Kristen saja. Kami juga berdoa untuk pemerintahan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong presiden dan jajarannya untuk bisa melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan yang menguatkan mereka di dalam kondisi yang demikian, tidak mudah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Dibutuhkan disiplin, dibutuhkan ketegasan dan segala sesuatunya untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak mudah ini. Tuhan juga lindungi mereka semua dari rongrongan yang ada, sehingga pemerintahan ini tetap terus berjalan dengan baik dan semua rakyat boleh menikmati segala sesuatu yang baik dari hasil kerja pemerintahan.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam masa-masa yang seperti ini kita masih tetap bisa memberikan persembahan. Jemaat di unit-unit lain bisa memberikan persembahan sesuai dengan himbauan dari unit masing-masing untuk memberikan persembahan. Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan persembahan dengan sukarela dan tulus ikhlas, dan juga berupaya memberikan persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.